Shalom para pemirsa live channel yang saya kasihi. Selamat datang di program Perjalanan Menuju Kemuliaan. Sebuah program yang akan memberkati saudara-saudara. Ini sebuah program di mana Tuhan punya kerinduan menuntun kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Satu program di mana kerinduan Tuhan menuntun kita untuk sampai kepada kedewasaan rohani. Sebuah program yang akan menuntun kita sampai kepada berkat Allah. Memang ini adalah satu perjalanan yang gak mudah, di mana seperti bangsa Israel juga harus melewati padang gurun dan sebagainya. Tapi jika kita meresponi perjalanan ini dengan baik dan benar, dengan pertolongan Tuhan, dengan ucapan syukur, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita akan makin mengenal Tuhan, dan juga kita akan makin memiliki karakter seperti Tuhan. Selamat menikmati program ini, dan Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang mendengarkan pelajaran ini, barangkali saudaraku berkata, saya ini orang berdosa, saya banyak dosa, tapi hari ini saya beritahu lewat kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia mengampuni dosamu. Kalau engkau mengaku dosa hari ini, dan datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Alkitab katakan, Dia adalah Tuhan yang setia dalam mengampuni dosa-dosa kita. Dan Dia membuang ke dalam tubir-tubir laut yang paling dalam. Ada cerita dari Thailand, saudaraku. Ada seorang anak muda namanya Sawat. Dia tinggal sebenarnya di kampung. Tapi dia nggak betah, sudah nggak kerasan di kampung, dia ingin ke kota. Lalu dia paksa ayahnya orang kaya, untuk kasih dia uang. Ayahnya berat hati, saudaraku, karena dia tahu bahwa anaknya ini pasti akan rusak nanti di kota Bangkok. Makanya dia tahan, tapi anaknya paksa dia. Akhirnya terpaksa dia berikan uang kepada anaknya, dan anaknya pergi ke kota Bangkok. Wah, senang sekali dia bisa pergi ke kota besar. Tapi di sana akhirnya nasibnya menentukan lain, karena dia menjadi seorang yang gagal total di kota Bangkok. Akhirnya saudaraku, dia terlibat dalam perkelahian antar geng. Kemudian saudaraku, dia habis, saudaraku, dipukul, dikejar-kejar oleh polisi. Dan kemudian saudaraku, dia melarat di sana. Dan dia berketetapan untuk pulang kembali ke rumah papanya. Tapi dia takut. Dia takut apakah papanya akan terima dia atau tidak. Sebab dia barangkali sudah merasa jadi anak yang murtad meninggalkan orang tuanya. Jadi dia menulis surat, saudaraku. Dia tulis surat kepada ayahnya. Ayah, aku berdosa. Aku minta ampun. Aku gagal di kota Bangkok. Aku mau kembali ke rumah. Tapi aku takut, ayah. Aku takut apakah engkau masih mau terima saya. Lalu dia tulis di surat itu. Tapi saya minta tanda, Papa. Nanti saya akan naik kereta api. Kereta api ini akan lewati rumah kita. Maukah Papa taruh saja sehelai kain putih di pohon besar di depan rumah kita? Kalau saya lihat nanti dari jendela kereta api ada kain putih di depan rumah kita yang Papa taruh di pohon besar itu. Sebagai tanda Papa tidak benci saya. Sebagai tanda Papa sayang saya. Sebagai tanda Papa menerima saya. Tolong Papa taruh saja sehelai kain putih. Akhirnya dia memberanikan diri, dia pulang naik kereta api. Makin dekat, makin deg-degan dia. Apakah papaku akan taruh nggak sehelai kain putih? Dia nggak bisa lihat lagi karena takut, dia tutup mata. Lalu dia minta tolong orang di sebelahnya. Bapak maukah liatin ya? Kalau ada kain putih kasih tahu ya. Berarti papaku terima aku. Saudaraku, dia tutup mata. Lalu orang yang di sebelahnya melihat. Kereta api itu melewati rumahnya. Ada pohon besar di depan rumahnya.
Waktu melewati rumahnya, saudaraku, orang yang di sebelahnya ini langsung pukul-pukul pundak daripada sawat ini, saudaraku. Hei, lihat sana. Jangan merem, lihat apa yang terjadi. Maka sawat melihat dari jendela kereta api, saudaraku. Betul di depan rumah ada pohon besar. Sawat enggak melihat sehelai kain putih. Enggak lihat. Tapi yang sawat lihat apa, saudaraku? Pohon besar itu ditutup oleh ayahnya dengan kain putih. Itu kerjaan semalaman barangkali, saudaraku. Waktu sampai stasiun kereta api, sawat melihat papanya yang sudah tua, berjalan juga sudah susah, berusaha untuk mencari dia. Dan kemudian ketika ketemu, papanya memeluk dia dan mengatakan, "Selamat kembali ke rumah, anakku." Ini kisah daripada bagaimana Tuhan mengasihi kita.